Baik, sebelum kami menjelaskan mekanisme kerja dan demonstrasi dari aplikasi Geolapor ini, di sini saya akan menjelaskan mengapa kami membuat aplikasi Geolapor ini. Jadi latar belakangnya yaitu berawal dari keresahan kami sehari-hari yang seringkali menemukan fasilitas publik yang rusak, seperti jalan yang rusak, kemudian tumpukan sampah dan area rawan bencana yang tidak segera ditangani oleh instansi terkait, sehingga muncul kebutuhan akan sebuah sistem pelaporan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Sehingga aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan laporan tanpa proses yang berbelit. Saya akan menjelaskan fitur register dan juga login pada aplikasi yang telah kita buat. Pertama, di sini terdapat fitur register activity. Jadi di halaman ini pengguna baru itu melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengisi username dan juga password. Kemudian setelah tombol register ditekan, data tersebut tidak disimpan ke database online, tetapi disimpan secara lokal dengan menggunakan shared preference dengan bantuan Pref Manager. Jadi setelah melakukan register, ini akan langsung kembali ke login activity. Nah, kemudian kita memasukkan username dan juga password yang sudah dibuat tadi. Nah, maka sistemnya ini akan mencocokkan data dengan data yang sudah tersimpan di shared preference. Jadi proses pencocokan data ini tuh juga dibantu dengan Pref Manager untuk mengambil data yang sudah tersimpan saat register. Jika username dan juga passwordnya sesuai, maka pengguna ini akan langsung diarahkan ke main activity. Namun jika tidak sesuai, sistemnya ini akan menampilkan pesan kesalahan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kode script di register activity. Di sini ada kode if name is empty, email.is empty, dan juga pass is empty. Nah, kode ini itu untuk melakukan validasi. Jadi untuk memastikan semua fieldnya ini sudah terisi dengan benar. Jadi kalau ada field yang kosong, maka aplikasinya ini akan menampilkan pesan peringatan. Kemudian ada kode juga pref.saveuser. Nah, ini jika validasinya ini berhasil, maka data pengguna ini akan disimpan dengan melalui Pref Manager yang menggunakan metode save user. Jadi data ini tersimpan di shared preference perangkat secara lokal. Kemudian setelah itu pengguna akan langsung diarahkan ke halaman login untuk masuk ke aplikasi. Dan di login activity di sini ada kode if pref.is-login. Nah, ini jadi saat aplikasi pertama kali dibuka ini, sistemnya akan melakukan pengecekan secara otomatis. Jadi jika pengguna sebelumnya sudah pernah login, maka tidak perlu untuk login kembali dan bisa langsung masuk ke halaman utama. Nah, kemudian di sini juga ada if pref.login. Nah, ini jadi saat tombol login diklik ini, metode dari pref.login ini akan mencocokkan email dan juga password yang diinput dengan data yang sudah tersimpan di shared preference. Nah, apabila datanya cocok, maka status login ini akan disimpan dan pengguna akan masuk ke main activity. Namun jika datanya ini tidak cocok, maka akan muncul pesan kesalahan. Ya baik, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa script yang kami gunakan, yaitu kurang lebihnya activity-activity yang paling berpengaruh. Yang pertama ada main activity, kemudian detail activity dan juga data activity. Nah, nanti di sini saya akan juga menampilkan demonstrasi sekilas terhadap fungsi-fungsi script yang sekiranya
paling berpengaruh terhadap tampilan. Namun tidak secara menyeluruh, hanya saja saya menjelaskannya secara garis besar. Ya, jadi di sini kita awali melalui main activity, yang mana main activity ini berfungsi sebagai pusat navigasi aplikasi dengan menampilkan home fragment sebagai halaman awal. Nah, di sini pada halaman awal, di sini terdapat dua bottom navigation, yaitu profile dan home. Nah, activity ini mengelola perpindahan antar fragment melalui kedua bottom navigation tersebut. Nah, diharapkan user ini dapat membuka home atau profile juga dengan cepat, dengan transisi yang baik. Kemudian proses pergantian fragment dilakukan melalui metode replace fragment yang terdapat di baris ini. Yang mana di sini eh, fungsinya untuk memastikan tampilan berubah secara dinamis tanpa perlu berpindah activity. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan menjelaskan terkait data activity.kt, yang mana di sini fungsinya akan berfungsi pada saat kita memberikan titik yang akan kita tuju. Di sini saya ambil contoh mengambil titik tersebut dengan men-zoom in terlebih dahulu. Ya, jadi sebagai contoh saya mengambil lokasi ini. Nah, ini nanti akan diisi. Ini sebagai contoh saja. Nah, di sini sudah ada keterangannya dan juga tanggalnya. Kemudian deskripsinya sebagai berikut. Nah, kemudian user nanti akan dapat menampilkan foto yang diinginkan. Ini hanya sebagai contoh saja. Ketika sudah dapat fotonya, maka nanti akan tersimpan melalui fungsi data activity yang akan saya jelaskan setelah ini. Nah, ketika kita melihat tombol lihat daftar laporan ini, maka akan tersimpan di sebelah sini. Nah, di sini, di sini merupakan tampilan data activity. Ya, jadi data activity ini menampilkan daftar laporan yang tersimpan pada Prive Manager saat yang mana saat dibuka ini activity ini memeriksa status login, kemudian menyiapkan recycle review dan juga point adapter. Yang mana dari kedua fungsi tersebut itu untuk menampilkan list laporan. Nah, jadi ketika sebuah laporan dipilih seperti berikut, nah data activity ini akan mengarahkan pengguna ataupun user ke detail activity. Nah, di sini merupakan tampilan detail activity yang nanti juga akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi detail activity ini dengan membawa ID laporan terkait. Jadi setiap kali activity ini tampil kembali, data laporan data laporan ini diperbarui melalui fungsi load reports, yang mana fungsi tersebut berguna agar daftar selalu menampilkan kondisi terbaru. Oke, jadi langsung saja saya membuka ke bagian detail activity. Nah, di dalam detail activity ini seperti yang telah tampil di tampilan layar tersebut. Jadi detail activity ini menampilkan informasi lengkap dari satu laporan berdasarkan ID yang diterima dari data activity yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi activity ini memungkinkan user ataupun pengguna melihat detail laporan. Seperti yang dapat dilihat ya teman-teman. Melihat detail laporan ini yang mana di sini dapat menampilkan peta, lokasi yang ada di peta. Yang tadi sudah di titik. Nah, seperti berikut. Di sini maka akan muncul marker yang sudah kita plot, yang sudah kita simpan sebelumnya. Kemudian di sini juga ada fitur edit data. Yang mana di sini kita juga masih bisa merubah informasi-informasi terkait yang sekiranya kita masih mau merubah. Nah, kemudian juga menghapus laporan dari penyimpanan. Nah, maka tidak akan tampil laporan satupun ketika kita sudah menghapus. Nah, kemudian proses edit ini mencakup perubahan data dan foto laporan. Sementara setiap pembaruan disimpan kembali lewat Prive Manager dan langsung memperbarui tampilan.
Ya, jadi kurang lebihnya itu saja penjelasan singkat dari saya terkait demonstrasi dan juga skrip yang digunakan eh, yang pada proyek ini. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai menu profil dari aplikasi Geolapor. Fragment profile ini menggunakan view binding untuk mengakses UI dan Pref Manager untuk mengelola data lokal pengguna. Saat tampilan dibuat menggunakan onView created, Fragment meminta izin kamera jika belum diberikan, lalu nama dan email pengguna dari data yang tersimpan. Fitur utama di profile Fragment di sini terdapat foto profil. Terdapat fungsi load profile foto untuk mengambil URL foto dari Pref Manager, membaca file gambar menggunakan Content Resolver, dan menampilkannya di Image View. Lalu menggunakan try catch untuk menangani error jika file tidak valid atau tidak ditemukan. Lalu untuk mengambil foto dari galeri, saat pengguna memilih foto, URL-nya disimpan ke Pref Manager dan langsung ditampilkan. Lalu juga ada fungsi pick foto untuk memicu pemilihan dengan filter tipe image. Lalu jika kita ingin mengambil foto dari kamera kita, kamera launcher menggunakan contract take picture. Menggunakan contract take feature untuk mengambil foto. Lalu terdapat file provider untuk menghasilkan URL yang aman untuk file di direktori internal aplikasi. Nah, setelah foto berhasil diambil, URL-nya disimpan dan ditampilkan. Lalu juga ada beberapa tombol aksi di sini. Tombol take foto dan pick gallery memanggil fungsi kamera dan galeri menggunakan binding button take photo dan button pick gallery. Tombol logout untuk menghapus sesi pengguna dan kembali ke login activity. Lalu juga terdapat button delete account yang menghapus data-data pengguna dan juga mulai dari username dan email, password, dan kembali ke menu login activity. Sekian penjelasan dari saya. Oke, lanjut ke demo aplikasinya. Di sini terdapat login page yang berisikan 2 input teks, yakni email dan password. Nah, karena di sini kita belum mempunyai account, kita dapat membuat akun kita dengan klik daftar di sini. Pada register page terdapat 3 input teks yang dapat kita isi nama, email, dan passwordnya. Jika kita klik register, maka kita akan masuk ke menu utamanya. Di sini kita dapat membuat laporan melalui peta dengan tombol buka peta. Di sini kita dapat mencarikan lokasi spesifik kita untuk membuat laporannya dengan tombol search place. Di sini kita dapat mencarikan lokasi spesifik kita, yakni Sitas Gajah Mada. Kita klik search. Nah, di sini kita dapat aplikasi dapat ngezoom lokasi spesifik yang ingin kita membuat laporannya. Lalu di sini kita dapat membuat laporan dengan tombol tambah. Di sini kita terdapat beberapa input teks, lalu yakni judul lokasi, lalu ada nama pelapor, nomor HP, alamat, lalu terdapat spinner kategori, mulai dari infrastruktur hingga lingkungan, lalu terdapat subkategori yang tergantung kategori utama dari laporannya seperti apa, lalu kita menggunakan date picker untuk membuat laporan tanggalnya. Lalu terdapat deskripsi agar kita bisa menulis keterangannya.
Lalu kita juga dapat mengambil foto. Lalu kita simpan laporannya. Nah, setelah laporan terbuat, laporan itu akan muncul di daftar laporan. Di sini kita dapat melihat lokasi dari pelaporannya dilihat di peta. Terdapat mark yang menunjukkan lokasi pelaporan tersebut. Lalu kita dapat mengedit datanya, mulai dari fotonya, dan juga kategorinya, subkategori, tanggal. Kalau tanggal tidak bisa diubah karena itu merupakan input yang tetap, parameter input yang tetap. Lalu kita juga dapat mengedit nama, alamat, nomor HP, dan juga deskripsinya. Lalu di sini juga kita dapat menghapus laporannya. Lalu lanjut ke bagian menu profile atau profile fragment. Di sini kita dapat mengatur foto profil kita melalui kamera. Dan juga kita dapat memilih foto profil melalui galeri HP kita. Lalu di sini kita dapat logout dan hapus akun untuk menyelesaikan aktivitas kita di aplikasinya. Oke, gitu saja penjelasan dari kelompok Geolapor. Mohon maaf kalau penjelasannya ada yang kurang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.